pasti ada proses tadi kan, untuk satu game aja bisa sampai 2 tahun lebih Iya, gitu ya. bener. Itu prosesnya panjang banget. Nah, boleh nggak sih kayak di-share gitu gimana cara develop game yang pada umumnya Iya, gitu iya, ya. iya. Dan disampaikannya mungkin pakai bahasa yang sederhana gitu ya. Sederhana ya. Karena di sini para leapers mungkin banyak yang tertarik nih pengen bikin game Iya. tapi nggak paham gitu ya step by stepnya Oke, oke. gitu. Oke, jadi stepnya tuh mungkin ya pakai bahasa sederhananya kita mulai Iya. pertama tuh dari planning dulu ya. Iya. Semua pasti ada planningnya tuh kayak kita nyari ide dulu. Kita sebenarnya tuh mau bikin game apa, tapi nyari ide aja nggak cukup nih. Iya. Jadi kita harus tahu juga kita tuh mau bikin game buat siapa sih. Mm-mm. Nah itu tuh saat kita udah tahu kita mau bikin game buat siapa dan kita sebenarnya mau menyampaikan experience atau pengalaman apa sih yang pengen kita sampaikan ke si playernya itu, baru kita bisa bikin kayak mekaniknya. Oh nanti mekaniknya nanti mau muter-muter deh environmentnya, nanti kita bisa hilang deh dari satu portal ke portal lainnya gitu. Oke. Jadi tujuan itu tuh ujung-ujungnya dibentuk atas user story-nya juga, kayak kita harus tahu dulu siapa sih target market kita, dan juga pastinya ada analisis market dulu ya, apakah ini game nantinya ngejual nggak sih, kayak oke, kita ketemu usernya tapi kalau nggak banyak buat apa gitu. Jadi kayak kita juga harus tahu apakah si genre ini yang kita coba angkat itu sebenarnya disukain sama player atau enggak sih. Itu Oke. kayak ada analisis singkatnya dulu buat Oke. planning. Nah, sebelum kita ke step berikutnya Ya, gitu ya, oke. biar nggak pusing nih audiens di rumah. Ketika kita udah tahu nih target market kita siapa, misalnya pengennya anak kuliahan gitu ya, umur 18 sampai 25 gitu Iya. misalnya. Nah, gimana caranya kita tahu bahwa kebutuhan mereka itu adalah A, B, C? Apakah mungkin ada survei dulu atau mungkin apa nih cara yang biasa dilakukan sama Stray Flux? Oke, kalau cara kita sebenarnya cukup informal ya, dibilang Oke. nggak terlalu formal karena kita lumayan aktif di Discord dan kita juga kebetulan nggak ngerilis game buat Indonesia, jadi target market kita kan keluar rata-rata. Itu tuh kita coba ngobrol sih sama mereka. Ngobrol-ngobrolnya tuh kasual banget, kayak sebenarnya kayak lagi ngobrol santai aja, kayak mereka tuh suka ngeluh lah gitu, kayak ini game Grease, game Ori, game-game yang punya brand tinggi kayak yang lain tuh bagus banget sih, kayak pengen lagi deh kayak ada game kayak gini gitu. Oke. Cuman kayaknya ada yang bisa buat kayak kita nggak dengar itu, ada nih sebenarnya ada loh kayak Kebutuhannya orang-orang gitu ya. ya. Dan mereka kayak bikin komen iya juga, kangen banget, sampai mereka kan cerita tentang game-game yang terkait itu yang mirip lah, kita bilang kompetitor kita lah, mereka cerita tentang itu. Dari situlah kita bisa menyimpulkan, oh sebenarnya masih banyak loh kayak pengen orang-orang yang pengen game kayak gini lagi, yang dia tuh open banget dan suka banget sama genre-genre kayak gini tuh masih banyak banget. Dan kita juga join buat Discord genre-genre spesifik lah gitu. Jadi kayak misalnya kita suka platformer, kita join ke game komunitas platformer gitu, kayak buat khusus ngebicarain kayak gitu-gitu. Dan kita coba minta feedback, kayak kalau misalnya gue bikin game kayak gini, kalian tuh tertarik nggak sih? Oh bagus tuh premisnya tuh, kayak pengen lihat dulu konsepnya, gambarnya gimana gitu ya. Kayak kita biasa coba gambar-gambar cepat lah gitu, kayak dikirim terus kayak wah ini oke nih kayak gitu, kayak kita bikin box doang kayak oh ini bisa puter-puter, oh ini bisa gitu, oh ini oke juga nih, kayak bisa lanjut, cobain lanjut gitu kan. Ya kira sampai kita nemuin si playernya itu sih. Oke, berarti kalau boleh aku rekap gitu ya, ternyata di industri game itu komunitasnya cukup kuat gitu ya, Kuat karena saling berkomunikasi, saling sharing gitu ya, bener. terus ada memang di situ ada user dan juga ada pengembangnya juga Iya, gitu ya. benar-benar. Jadi ketika nanti ada kebutuhan gitu ya, bisa langsung diimplementasikan atau dibikin sama para pengembangnya di Iya, situ. iya, Begitu juga sebaliknya gitu ya, kalau startup game mau bikin gitu ya produk baru, game baru, itu bisa langsung nanya ya ke dalam komunitas itu. Bener banget. Wow, ini menarik banget sih karena aku baru tahu gitu ya. Ternyata sepowerful itu fungsi dari community teman-teman game itu. Bener banget. Oke. Lalu apa lagi yang biasa dilakukan? Ya selain dari kita ini tuh, kita setelah kita udah oke gitu ya, kayak itu tuh kan baru awal banget ya, kayak kita bikin ini, pastinya kita bakal tetap ngirimin sebuah form sih, kayak pengen ngetes kalau udah diterima ya kita pengen cobain dong ini, masih early Versionnya build banget gitu. ya, early version banget, pengen dicobain ke mereka, dan mereka biasa nge-CC apakah kita ngasih beberapa pertanyaan singkat kayak apakah ini dari visualnya itu menarik buat kamu, terus cerita premis yang kita tawarkan apakah oke, terus mekaniknya apakah unik, apakah udah pernah mainin mekanik ini atau enggak sih sebelumnya. Kita coba validasi dulu ke usernya nih, gimana kita tuh bisa tembus ke pasar gitu. Dan kita tuh sebenarnya kalau di community itu tricky banget ya, jadi kita nggak boleh kayak dibilang mungkin bahasa Discord itu bot. Oh, Nah, jadi kayak kita nggak boleh template banget bener gitu banget, ya. kayak template. Oke. Kalau semua bla 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 gini kita dari gini, kita studio yang lagi ngembangin terus kirimin form,
terus dikirim gitu ya. Iya, kayak Itu survei nanya, skripsi gitu ya. Biasa suka di-delete sama adminnya. Oh gitu. Kamu tidak boleh promosi ini gitu. Oh, Nggak boleh, wow. itu kayak kita harus bener-bener casual talk aja yang kayak kita tuh iseng-iseng aja loh bikin game. Dan bahkan kalau bisa kita tuh nggak pernah officially bilang kalau kita tuh dari indie studio di Indonesia gitu, kita nggak pernah. Kayak yang penting mah kita pernah ngomong sama mereka, kita pernah berinteraksi, dan kita tuh nggak cuma datang pas kita tuh butuh mereka doang sih. Jadi kita juga cerita, kita juga mainin game yang sama mereka, kita juga punya kesukaan yang sama mereka. Kita cuma mungkin step up-nya kita mau bikin genre yang sama juga nih, dan kita cuma mau minta pendapat sedikit-sedikit aja dari mereka kayak gitu sih. Oke, berarti sebenarnya poin yang harus diambil adalah harus ada kedekatan tersendiri gitu ya. Jadi kayak ketika mau minta tolong bisa dibilang gitu ya, minta feedback dan segala macam, itu layaknya kayak ngobrol sama sesama penggemar game gitu. Bener banget, karena kalau pakai unsur antara startup dengan user itu akan jadi mental gitu ya, karena ini bot nih gitu ya. Mereka kayak ngerasa ini juga sih, kayak apa ya, aneh juga sebenarnya, kayak soalnya kan kalau kebanyakan komunitas gamer itu mereka kurang suka formality gitu. Mereka cuma mau mainin game aja gitu, dan nggak mau ini, dan mereka bakal lebih santai kalau mereka ngomong dengan orang-orang yang memiliki sifat yang sama, mereka gamer juga lah bisa kita bilang kayak gitu, dibandingkan sama yang kayak emang sebuah perusahaan pengen nyari survei. Mereka rada-rada bukan mereka benci namanya corporate gitu kan, jadi kayak gitulah ya, jadi nggak mau yang kaku gitu. gitu. Jadi kayak santuy-santuy aja. Kalau perlu bantuan ya kita bantu, cuma nggak usah formal gitu. Nah, ketika ngelakuin survei dan ya survei secara terselubung gitu ya bisa dibilang, itu validasi sampai Stray Flux sendiri menganggap ini feedbacknya udah cukup nih, udah oke, itu batasannya apa sih biasanya? Nah, biasa kita tuh tergantung respon user. Jadi bisa kita kalau dari udah misalnya udah jadi konsep, kita ngebagiin form. Itu tergantung, kalau misalnya Discord community-nya itu kayak buat ngebahas game-game tertentu, itu kita nggak mungkin share ke situ, karena itu pasti di ini. Kalau misalnya ada orang yang deket banget sama kita, kita pasti bakal langsung share aja ke orang itu, DM. Personal gitu ya. Dibilang personal. Terus kayak mereka ngisi dan kita kasih waktu mungkin selama 1 minggu. Terus kita berapa user nih yang kayak udah nerima. Kalau misalnya usernya mungkin sekitar 80% ke atas itu udah oke sama ide kita, dan hal-hal yang lainnya nggak jauh di bawah 60% lah ya. Itu bagi kita tuh oke buat ngelanjutin si ide ini gitu, buat ngelanjutin ke pengembangan selanjutnya. Biasanya kalau ngontak orang itu butuh berapa sih? Kalau kita tuh kemarin tuh dapat respon sekitar 50 ya. 50 responses. Dan kita tuh ngedapatin sekitar di atas 80%-an upvote. Dan kita juga nge-share game kita di Reddit. Jadi buat gamer yang mungkin Reddit juga sama buat testing game juga. Itu mereka ngedukung banget sih kalau misalnya ada indie game yang baru mau buat game, yang baru masuk ke industri game. Mereka bakal suka nyobain gamenya, dan kita juga ngitung dari kalau di Reddit tuh kan mainnya upvote ya. Jadi kayak posting kita semakin di upvote semakin naik ke atas, semakin trending lah istilahnya gitu. Nah, pas kita nge-vote itu banyak orang-orang yang ngeklik upvote itu akhirnya naik. Kayak dia bilang mekaniknya ini interesting, dia bilang ini kayak pengen coba deh, ada Discord tersendiri nggak sih buat gamenya gitu, ada ini nggak sendiri, ini tersendiri nggak sih. Kira kita gunain opportunity itu buat share form yang mana mereka udah dari beberapa dari mereka yang ngisi, dan menurut kita 50 respons dan 80% itu cukup sih untuk mewakili sampel target market kita gitu. Menarik. Berarti yang untuk games ketujuh ini udah banyak yang nge-upvote gitu ya, akhirnya tetap diteruskan gitu ya. Nah, apakah si game yang ketujuh ini jadi salah satu ketertarikan dari para jurinya IKSI gitu ya, sampai akhirnya udah kalian masuk aja walaupun masih kuliah nggak apa-apa gitu? Bener banget. Jadi aku mau cerita pengalaman aku dulu di Kampus Merdeka mungkin. Boleh. Jadi di Kampus Merdeka tuh kita sebenarnya masuk tuh awalnya itu cuma 8 orang. Kita tuh tim official 8 orang. Kita bawa juga orang-orang dari luar kampus. Dan kita ketemu sama beberapa orang, akhirnya kita jadi 10 di Kampus Merdeka. Jadi Kampus Merdeka ini sebenarnya di bawah Agate. Jadi dia tuh bikin Agate akademinya ini, dan ada namanya program studi dependen. Dan di akhirnya itu kita harus ngepresentasiin game kita. Yang mana pas kita presentasi itu game kita tuh kepilih jadi prototype nomor 1. Dari prototype nomor 1 dan di program Kampus Merdeka ini. Dari situ akhirnya kita bawa pengalaman itulah, kayak kita harus level up game lah kayak gitu. Walaupun kita sebenarnya ikut IGS itu kayak
kita lihat kan, kita pasti lihat historinya, ini ada mahasiswa deh yang masuk gitu kan. Ya udahlah, tapi kan udah yang penting kita berjuang dulu, masuk dulu, pitching dulu gitu kan. Ya udah akhirnya ya udah tim oke, ya udah kita coba pajuin aja. Terus kita ya bilang pas kita diwawancara dan lain-lain, kita kepilih nomor 1 loh, dan juga udah diakuin sama orang-orang AGT-nya gitu. Dan juga udah diokehin lah gitu. Dan menariknya game kita ini langsung dapat, jadi kemarin tuh ada 5 juri yang ngevote. Nah, game kita langsung dapat 5/5 vote. Jadi tanpa kita ulang lagi, itu kayak langsung diterima lah. Jadi kayak ini ide valid dan bisa langsung lanjut. Kayak gitu, kita nggak perlu ada iterasi ulang buat ngubah-ngubah gamenya lagi. Kita juga cukup kaget sih di situ, dibilang kayak apa ya, mungkin konsiderasi kita mahasiswa diokehin bersama mereka gitu kan. Emang kalau dari konsep mungkin kita bisa bilang beberapa orang dan dari pihak industri pun udah suka sama idenya gitu kan, sampai kemarin kepilih jadi prototype. Cuman kita nggak nyangka kita sebagai mahasiswa bakal diterima buat masuk kantor gitu sih. Juga jadi pengalaman pertama buat kita. Karena ya tadi ngelihat historinya IKSI sendiri belum ada yang mahasiswa gitu ya. Oke. Nah ini berarti si game ke-7 ini jadi salah satu pintu buat Stray Flux masuk gitu ya ke Indigo. Ketika join Indigo, ada nggak sih perubahan yang dirasakan gitu ya, dari yang sebelumnya join dari organisasi terus ikut kompetisi sana sini sampai akhirnya ke Indigo, ada nggak yang berubah? Ada banget sih Kak. Jadi ya pastinya kita kan pas awal bikin game tuh nggak mungkin kayak ribet langsung, kayak sebenarnya tahap planning yang tadi aku lakuin tuh baru aku lakuin ya di game ke-6 dan 7 sebenarnya. Ya, jadi kita tuh sebelum itu ya udah asal bikin game bikin aja gitu. Mikir kan. Sesuai logika sendiri aja gitu ya. Aja idealisme sendiri gitu, nggak yang kayak perlu siapa sih usernya, siapa sih ini gitu. Kita nggak perlu aja, yang penting kita udah ngechat di Discord orang mau ini ya udah kita bikin gitu. Kita bikin, atau enggak ya sesuai requirement lomba aja, lomba butuh yang ada budaya Indonesianya, ada ininya, ya udah kita bikin kayak gitu aja. Tanpa pikir panjang lah ya bikin. Terus kita nggak bikin schedule juga, ya asal kerjain aja, penting selesai gitu. Yang penting 1 bulan mau kerjain apa ya selesai gitu. Ya istilahnya kalau dibilang dari ini masih ini banget kan, masih brute force banget lah. Kerjanya tuh kalau di bahasa programming itu. Dan kita juga dari situ tuh kerasa banget pas kita ikutan si program ini. Emang saya juga sebagai pribadi kan skill saya di teknik ya, cuman emang dipaksa karena di tim tuh nggak ada yang manager, jadi harus ada satu orang yang megang kendalinya juga. Jadi akhirnya aku naik ke jabatan ini, si product manajernya, buat bikin direction, buat bikin keputusan yang itu tuh. Dan aku juga baru belajar pas di kampus Merdeka kemarin, sama masuk IGS kemarin, seberapa pentingnya si product manager ini. Kira ujungnya aku mempelajari banyak gimana scheduling, gimana budgeting, gimana proses game ini bisa dilakuin secara sebenarnya normalnya di industri itu gimana sih dilakuinnya gitu. Itu juga aku baru pelajarin pas masuk sini. Jadi kita sebenarnya nge-develop game ke-7 ini sambil belajar juga gimana iterasi kalau di industri itu kayak gimana kalau pengembangan gamenya. Berarti bisa dibilang ketika join ke kampus Merdeka dan juga IKSI sendiri gitu ya, belajar manajemennya gitu ya, manajemen timnya gitu ya. Karena sebelumnya itu abstrak banget gitu ya cara kerjanya, kayak abis ini ngapain kayak sesuai dengan intuisi pribadi aja gitu kali ya. Nah balik lagi ke step by step pengembangan gamenya gitu ya. Tadi kan pertama itu adalah cari tahu kebutuhan user gitu kan. Terus habis itu validasi, bener nggak sih user pengennya kayak gini gitu ya. Nah terus yang ketiga apa nih? Nah terus kita ada tahap pre-production. Jadi kalau di pre-production ini kita tuh siap-siap, misalnya kayak gitulah. Siap-siap kita udah idenya udah fine, terus udah diterima, validasi sama user udah kita bikin sebuah dokumen. Jadi kalau di kita itu namanya game design dokumen, kita sebutnya GDD. Itu tuh yang bikin ada role-nya sendiri, game designer. Jadi game designer ini ngebuat segala kebutuhan yang diperlukan untuk gamenya. Kayak paling mudahnya itu kita ngebuat core loop. Jadi core loop ini apa? Core loop itu kayak kalau game itu sebenarnya sebuah aplikasi yang kegiatan di dalamnya tuh bakal berulang-ulang, looping, kayak gitu core loop. Jadi di dalamnya itu kita pasti selalu ada notes atau mungkin lingkaran yang bakal kita selalu laluin. Kayak misalnya kalau misalnya kalian main game petualang atau game-game RPG, game-game yang kayak Final Fantasy gitu-gitu, kalian pasti ujung-ujungnya kalian bakal ngelawan monster,
terus kalian bakal dapat koin dari ngelawan monster itu, terus kalian bakal beli equipment atau persenjataan yang lebih bagus lagi buat apa? Buat ngelawan monster lagi. Yang nantinya tuh bakal muter gitu-gitu aja. Jadi game designer tugasnya buat bikin core loop itu, terus bikin juga mekaniknya. Jadi sebenarnya di dalam masing-masing loopnya ini mekaniknya apa sih? Pas kita battle tuh gimana sih mekaniknya gitu? Gimana sih kita bakal ngelawan monster ini? Apakah kita serang dulu, monsternya nanti serang lagi, atau kita serang juga monsternya juga nanti nyerang. Kayak gitu, bikin core mekanik. Sama yang paling penting yang gak boleh dilupain itu adalah core experience. Pastinya kita mau nyampein apa sih ke player? Kita mau pas player mukul monster dia bilang apa gitu? Apakah dia bilang mukul monster ya kasihan monsternya, atau pas dia mukul monster asik aku dapat monsternya gitu, atau pas kita mukul monster emang tujuan mereka tuh buat ngalahin si monster itu gitu, asik aku bisa ngalahin monster itu yang harus dipikirin sama seorang game designer pas bikin GDD ini. Nantinya GDD ini kayak sebuah overview buat gamenya, yang nanti itu bakal di breakdown lebih dalam lagi. Nanti ada technical design dokumen, ada sound design dokumen, ada art design dokumen, yang itu tuh nanti bakal di breakdownnya sama lead dari masing-masing bagian, kayak lead programmer, lead artist, sama lead sound engineer-nya gitu. Nah itu tuh semua berakar dari si game desain dokumen ini. Bisa dibilang itu kayak kebutuhan perangkat lunaknya lagi, dokumen kebutuhan perangkat lunaknya itu dibuat di tahap pre-production itu. Wow, di pre-production sendiri aja tahapannya banyak banget gitu ya. Mulai dari apa tadi bikin idenya gitu ya, idenya itu di pretelling gitu jadi hal-hal teknikal gitu ya. Sampai pada akhirnya ada poin-poinnya sampai lagunya, artnya dan segala macam. Benar banget. Ada direction lah, kita bilang bikin directionnya di situ. Kalau di Stray Flux sendiri orang yang menghandle pre-production itu total ada berapa? Buat di pre-production sebenarnya game designer kita cuma satu. Cuman game designer sebenarnya aku juga sebelum jadi product manager role game designer. Jadi kita biasa saling collab sih. Aku dan teman aku Enrico itu kita collab buat bikin direction ya. Jadi kita bikin gimana mekaniknya bakal berjalan. Jadi misalnya Enrico bikin teknikalnya, dia nanti ngomong sama aku ini gimana? Oke nggak kalau buat sama user kayak gini. Nanti aku yang validasi ke ininya ke usernya kayak gitu. Jadi buat totalnya sih 2 orang sih buat ngerjain si desain dokumen ini secara overview. Walaupun nantinya mungkin lead-leadnya juga ikut masuk. Jadi kita juga nggak bisa kayak oh deh ini harus buat ini, nggak bisa. Kalau buat kita tetap harus bicarain sama tim. Jadi timnya juga nggak harus, kalau kebanyakan pasti bakal kemana-mana idenya. Jadi kita tutup. Mungkin kalau sama lead bisa sampai 5 orangan ngebuat si game design dokumennya ini biar jadi lebih teknikal, lebih menjurus lah mau buat aset apa, mau buat mekanik kayak gimana, itu nantinya ditentuinnya bareng-bareng sama lead dari masing-masing divisi gitu. Berarti memang si game designer ini yang bikin kerangkanya gitu ya, sampai akhirnya bisa ngobrol dan diskusi sama lead yang lainnya untuk ngebahas lebih detail lagi gitu ya terkait game-nya. Yang keempat, berarti abis berarti production-nya gitu ya. Kalau di production ngapain nih? Nah, ya pasti production itu ya waktunya kita ngoding. Waktunya kita ngoding, waktunya kita bisa bikin asetnya, ngegambar, waktunya nentuin musiknya mau kayak gimana sih. Nah, itu juga semuanya ada di production. Kita tuh harus ngikutin sih dokumen yang dibuat sebelumnya tadi. Jadi kita nggak boleh bikin kayak ini mekaniknya nggak bagus nih yang di dokumen nih, ini kayaknya lebih bagus gini, nggak boleh. Itu karena kita udah sepakat buat bikin mekanik kayak gitu, ya maka harus dibikin kayak gitu. Yang mana itu panduannya semuanya ke sana, dari artnya juga. Misalnya dokumen bilang pokoknya moodnya itu harus hangat ya, harus kerasa feeling musim gugurnya harus kerasa ya. Maka artisnya pun nanti nyari referensi, berarti cari referensi musim gugur, cari referensi suasana hangat. Jadi nanti dia ngegambar tuh berdasarkan dokumen yang sebelumnya. Itu semua dilakuin di tahap production. Nah, emang tahap production pasti adalah tahap yang sangat lama ya, karena dia pasti berulang-ulang dan iterasi dan apalagi kalau buat game itu kita biasa kalau buat programmer itu nggak langsung, jadi kalau misalnya artnya jadi langsung ditaruh, nggak. Jadi kita biasa pakai dummy dulu. Jadi nanti karakternya tuh masih kayak bulat-bulat ya, loncat-loncat kayak gitu. Jadi secara fungsi aja, tapi karakternya belum ada gitu ya. Sambil-sambil. Tapi pernah nggak sih kayak ketika lagi production itu sempet kayak ganti ide lagi, balik lagi ke gitu? Pernah nggak? Itu sebenarnya pernah banget sih. Pasti jadi ada beberapa mungkin direction yang kurang cocok pas di production, pas kita ngejalanin ini kayaknya nggak cocok deh pas di implement ke game. Ternyata semisalnya mudahnya game kita kemarin tuh ada direction buat kita tuh harus ngebikin si gamenya ini level by level, jadi satu level. Tapi di dokumen tuh ada direction, kita harus atmosferik, kita harus menggambarkan dunia yang indah. Jadi kalau kita pakai level kan pendek.
si user mau ngeliat apa kalau levelnya pendek gitu. Iya. Sedangkan kita ada direction harus panjang. Jadi kita ubah si directionnya jadi oke, levelnya nggak satu-satu deh. Kita bikin level yang panjang aja sekalian gitu. Oke. Levelnya tuh panjang dan kita tuh bisa nunjukin nantinya ada gunung, ada pohon dan lain-lain. Kita bisa nunjukin pemandangan dalam level itu. Oke. Jadi itu baru kita tentuin di production. Tapi emang kalau emang itu terjadi ya itu hanya close. Jadi biasa di aku dan di game designernya aja yang bikin direction apakah ini perlu banget diganti, kenapa seperlu itu gitu. Kalau emang nggak perlu banget dan memang belum necessary dan mungkin banyak perdebatan di dalamnya, nanti biasanya kita serahin ke user. Jadi ini sebenarnya dari ini sama ini mana yang bagus kayak gitu. Karena pada akhirnya ketika udah rilis sendiri gitu itu kan bisa ada pengembangan lagi gitu kan. Nah itu bisa dilakukan tadi kayak salah satu contohnya gitu. Oke. Nah setelah production pasti ada post pro post production. Tapi sebenarnya masih agak sebelum itu masih ada lagi sih. Oh wow, sebelum post production ada satu step lagi. Ada 2, Pak. Oh 2 step, oke. 3 ya. Kita coba breakdown dulu ya. Jadi abis itu ada testing. Testing tuh wajib banget dilakuin buat game tuh setelah production. Jadi kita punya alpha test dan beta test yang dua-duanya punya tipe masing-masing, ada closed beta test, ada open beta test. Kalau closed beta test itu kayak cuman beberapa user yang kita pilih doang boleh mainin. Kalau open biasa buat game-game online yang langsung aja ditaruh gitu, jadi semua orang bisa mainin gitu. Nah kalau testing itu perlu banget, kenapa? Karena pertama itu kita harus tahu dulu ini sebenarnya player tuh suka banget nggak sih? Kalau nggak suka tuh kenapa, apa yang nggak disuka, baru kita perbaikin. Kalau dia nggak terlalu, kalau dia suka, apalagi yang bisa kita tambahin, apalagi yang kita bisa bikin biar gamenya itu lebih imersif lah, dibilang kayak gitu. Di tahap testing juga apa ya, backdoornya mungkin yang lebih mudahnya yang membantu kita banget itu adalah bug fixing dan bug searching sih. Lebih tepatnya kita juga punya QA di tim kita tuh ada QA, emang kerjaannya cuma nyari-nyari bug aja, cuma nyari-nyari hal yang salah. Dan kita juga biasa dapat bantuan dari player, nih kok nggak bisa gerak ke sini, nggak bisa gerak ke sini. Jadi kita pasti perbaikin di tahap testing itu yang mana itu tuh bareng-bareng. Jadi misalnya dia bilang ini kayaknya pohonnya jelek deh, pohonnya kurang ini, nanti kita polish kayak gitu. Itu semua berada di tahap testing. Berarti testing itu nggak hanya soal bug tadi, tapi bisa juga dari segi visual gitu ya. Oke, setelah testing? Setelah testing ada, mungkin kita satuin aja ya, ada pre-launch dan launch. Pre-launch and launch. Ya, jadi kalau pre-launch kita biasa marketing material semua di situ. Jadi kita bikin trailer, kita bikin gameplay yang bisa bikin eye-catching ke player gitu. Kita promosiin game kita ke Discord, promosiin lewat ads dan lain-lain. Itu kita di tahap pre-launch, tapi sebenarnya nggak harus di pre-launch. Kita dari awal juga kalau misalnya mau nge-share ini progress kita ini nih kayak gitu, itu boleh juga. Cuman emang beratnya nanti di pre-launch, dimana kita tuh harus ngebuat player tuh suka gitu sama game kita, karena kita kan udah testing juga dan udah kebukti juga player suka. Maka di pre-launch ini kita harus ngebuktiin kalau player tuh benar-benar suka dan nge-guide player-player lainnya loh yang sama. Dia salah satunya dengan menggunakan trailer itu. Terus lanjut ke launch, ya pasti launch adalah saat kita nge-publish game kita ke platform, juga tahap paling keringetan. Paling ini game kejual nggak ya? Gamenya bakal masuk nggak ya? Itu pasti tahap yang paling sulit tadi bilang. Launch ini juga bakal apa ya? Jadi satu ini tahap pembuktian kita apakah selama ini perjuangan kita tuh worth it atau enggak gitu sih tahap launch. Karena ada yang mainin atau enggak gitu ya. Gitu. Nah berarti setelah tadi tes, pre-launch and launch itu baru kita ke post production. Nah, buat post production sebenarnya ada 2 tipe ya. Kalau ada free to play game sama premium games. Kebetulan game kita tuh premium. Kalau free to play kan dia emang pasti ngupdate konten selalu harus ada ya, kayak misalnya Mobile Legends ada event ada gitu. Kalau di premium game sebenarnya post production itu lebih ke kalau misalnya user dengan kita dan misalnya dia report ada bug dan lain-lain, itu pasti kita benerin di post pro. Cuman kita harus seminimal mungkin pas launch itu nggak ada bug dan nggak ada major bug lah. Istilahnya kita gamenya itu harus bisa jalan dari awal sampai akhir di launch itu. Dan di si post production ini kita lihat feedback user. Kalau apalagi kalau feedback usernya overwhelmingly positif, itu kita bakal reconsider buat bikin DLC, downloadable content kalau buat premium games. Jadi nantinya ada suatu build yang kita bikin di mana dia bisa download konten itu dan dia pasang ke gamenya, dan itu nanti bakal nambahin konten. Jadi misalnya level baru, ini baru gitu ke sana. Ya kalau buat premium games itu marak banget dilakuin sih kalau buat
pengembangan selanjutnya gitu. Karena premium games biasa emang di launch gimana? Soalnya kalau premium game tuh grafiknya dia bakal naik di launch, terus dia bakal turun ke bawah. Soalnya kayak emang dia di situ peaknya gitu saat kita mau beli. Paling naik lagi tuh kalau misalnya ada diskon, ada apa gitu. Kayak gitu. Iya. Karena memang pembelian kan semua di awal gitu ya. Kalau pembelian di awal. Jadi kalau buat istilahnya apa? Pay to play lah ya. Kita harus bayar dulu baru kita mainin game-nya gitu. Oke, berarti itu adalah tahap terakhir gitu ya. Tahap terakhir. Dan setelah itu akan bikin game baru atau tetap dipantau terus tuh game-game yang sudah launching? Nah, game yang udah launching setelah rilis ya pasti kita mungkin rest dulu sambil ngeliat progres berapa bulan. Mungkin sekitar 2 bulanan, 3 bulanan. Terus kita kalau misalnya sukses, ya kita bakal gunain dananya buat develop game baru sih. Dan kita juga kebetulan emang udah ada ide juga kalau misalnya kita mau lanjut. Bank of idea gitu ya. Tinggal digarap lagi. Oke, wow, ternyata untuk developing sebuah game nih di belakang layar udah pada manggut-manggut, iya ya kayak tertarik juga nih buat bikin game gitu ya. Karena nggak nyangka dalam proses satu game aja tuh panjang banget gitu ya. Dan pasti di Leapers di rumah juga bingung gitu ya, per partnya itu istilah-istilahnya apa aja gitu. Tadi udah dijelaskan dengan cukup sederhana gitu. Dan mungkin buat Leapers yang sekarang ini punya ketertarikan buat join atau terjun ke dunia game gitu ya, ada nggak sih Mas Galih buat pesan-pesannya gitu ya, karena kan ini masih kuliah juga gitu ya, terus juga udah developing banyak banget game gitu, mungkin nggak ada kata takut gitu ya untuk memulai di umur berapapun gitu ya, bahkan dari SD udah tertarik ke dunia game gitu, ada nggak pesan buat Leapers? Oke, jadi buat kalian yang mau bikin game, sama saya pertama silakan explore dulu. Kalian tuh harus bangun passion yang kuat dulu di sini karena pressure-nya cukup kuat. Apalagi kita ngembangin di Indonesia ya, yang mana profesi game developer tuh nggak semewah kita jadi pilot atau jadi dokter gitu. Ya kita benar-benar harus punya passion banget, kayak aku mau buat game yang aku mainin dulu pas kecil misalnya kayak gitu. Aku mau buat game karena aku suka banget nih main game, itu harus ada dulu. Pertama kita harus ngembangin itu dulu. Dan kita harus siap sama berbagai macam tantangan-tantangan yang ada di dalam game, dimana kita juga game itu tuh nggak mungkin dibuat sendiri ya. Kalau saya bilang nggak mungkin, cuman emang ada solo developer di sana. Cuman kita bisa abaikan dulu buat sekarang karena mereka, kita bilang kalau di game developer ya dewa-dewanya lah itu bikin game sendiri. Itu berarti kan kalian harus bisa ngegambar, harus bisa coding, sama harus bisa bikin harus bisa ngide gitu. Dan itu tuh sebenarnya satu otak aja nggak cukup gitu. Jadi emang harus mainnya bareng sama tim. Jadi kalau kalian emang mau bikin, cari orang yang sama passion sama kalian. Cari orang yang tadi bisa ngegambar, bisa ngoding. Dan mungkin kalian juga kalau bisa ngide aja itu nggak ada masalah sama sekali. Dan jangan takut mulai sih, itu memulai itu emang tadi yang aku bilang, game pertama kalian pasti nggak bakal baik. Tapi itu bakal jadi kenangan paling indah di hidup kalian. Karena nggak akan ada game ke-7 kalau nggak ada game ke-1. Iya, bener banget. Itu tuh kerasa banget. Apalagi terus kalau kalian mau bikin game, jangan takut nge-publish. Jadi kayak kalau kalian bikin, publish aja dimanapun. Mau di Play Store juga boleh, mau di apapun. Mau dapat kritik seburuk apapun nggak ada masalah. Yang penting kalian udah berani nge-publish, yang penting kalian udah berani masukin game kalian dulu ke dalam suatu platform yang ada di, itu bakal jadi kesenangan tersendiri bagi kita gitu. Jadi kayak asik nih game gue udah publish nih di ini gitu. Walaupun ya emang fiturnya belum selesai atau mungkin levelnya belum selesai semua ya, tapi nggak apa-apa. Itu first step yang baik, itu memulai yang baik. Dan pastiin aja kalian punya teman-teman yang suportif juga. Dan kalau di game dev jangan kebanyakan berantem. Itu pasti itu bakal banyak terjadi, soalnya kita bakal banyak debat, bakal banyak ini, gue nggak suka ide lo ya, gue juga nggak suka ide lo gitu kan. Pasti banyak lontar-lontaran gitu kan, ini gambarnya jelek gitu, ya udah lo aja yang gambar gitu kan. Jadi pasti ada lah kayak gitu. Cuman harus tetap ditepuk dadanya, ditepuk punggungnya teman-temannya. Ya udah, ayo kita literasi ulang ya. Ya udah, ayo kita coba kembangin. Ingat kan kita mau bikin game ini, ingat kan kita mau ngerilis ini gitu kan. Harus selalu diingat-ingat di kepala kata-kata itu, kalau kita tuh harus bisa rilis game dan nantinya bakal laku gitu. Dan emang ya kalau dari segi industri tidak membohongi lah ya, game menguntungkan, bahkan lebih untung dari
film dan musik loh kayak gitu. Oke, nah dicatat tuh teman-teman. Karena kalau misalnya basic awal itu emang nggak punya visi dan misi gitu ya, nggak cuma di game tapi di semua Iya, sektor semua, industri betul. dan semua pekerjaan, kalau kita nggak punya visi dan misi yang kuat, kita nggak bakal bisa maju, Bener nggak bakal banget, bisa itu sukses. setuju banget sih itu. Gitu. Oke, thank you banget Mas Gali. Oke, sama-sama Kak. Aku udah nggak tahu ini berapa menit kita ngobrol, kayaknya cukup panjang dan menyenangkan juga gitu ya, bisa ngebahas ini dari awal sampai akhir gitu ya. Semoga semakin banyak anak-anak muda yang terinspirasi Oke. gitu ya. Makin banyak Nice. juga yang join dengan IKSI gitu ya. Iya. Dan mungkin buat closing ada lagi yang mau disampaikan, mungkin promosi terkait Stray Flux. Oke, bagi kalian yang mungkin mau tahu tentang produk kita nih, produk kita ada di itch.io, sekarang udah bisa dimainin testingnya. Kalian tinggal buka aja itch.io /Stray Flux. Nah di situ kalian langsung ketemu sama studio kita dan game-gamenya. Ada game tadi yang aku bilang As I Begin to Dream, itu game terbaru kita, kalian bisa cobain. Terus mungkin kalian yang mau tahu update-update terbaru dari game-game kita, itu kalian bisa follow aja Instagram kita di strayflux_id. Itu kita nge-publish semua progress kita di sana. Twitter juga sama di strayflux_id, itu juga ngejelasin banyak, mungkin kita juga bakal nge-post trailer kita di sana, devlog kita di sana. Jadi kalau kalian yang mau tahu perkembangan studio kita selanjutnya, itu kalian bisa langsung aja di follow. Oke, termasuk juga launching game baru Iya, gitu ya. Tunggu ya Oke. 2024. Oke, thank you so much Mas Gali Oke, sekali lagi sama-sama. buat hadir di Founders Backroom episode ke-6 gitu ya. Ini penutup di tahun 2022 gitu ya. Oke. Semoga dilancarkan proses launchingnya, Amin. developingnya, nggak sampai berdebat dan saling jontos-jontosan gitu ya. Ya, siap. Oke, dan buat Leapers di rumah, seperti tadi kata Mas Gali, boleh di follow di akses juga itch.io-nya gitu ya untuk mainin semua games ya, karena tadi ada banyak banget gitu ya. Boleh dikasih feedback juga, jangan lupa gitu, biar games lokal Indonesia tuh semakin berkembang. Saya Anggi pamit undur diri. Terima kasih sudah nonton terus Founder Backroom. Jangan lupa follow dan juga subscribe Indigo Telkom, dan saksikan terus semua konten-konten menarik dan insightful lainnya, dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Bye bye.